Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me, Erwin Hendriana. In this occasion, we would like to talk about descriptive text. Dalam kesempatan kali ini kita akan fokus terhadap definisi atau pengertiannya, kemudian tujuan, purpose, dan selanjutnya generic structure atau struktur teksnya, kemudian language features, ciri bahasa, dan example yaitu contohnya. Kita mulai dari pengertiannya. Definisi dari text description yaitu teks yang mendeskripsikan atau menjelaskan tentang seseorang atau tempat dan juga benda. Sekarang kita lihat tujuan atau purpose-nya dari teks deskripsi, yaitu untuk mendeskripsikan atau menerangkan seseorang, tempat, dan juga benda tertentu. Next, let's see the generic structure of the text. Sekarang kita lihat dari generic structure-nya, struktur teks dari deskripsi. Itu ada satu, identification, yaitu memperkenalkan orang, benda, ataupun tempat yang akan kita deskripsikan. Kemudian yang kedua ada description, yaitu memberikan informasi yang detail tentang objek yang akan kita deskripsikan. Dan yang terakhir ada conclusion, namun ini sifatnya opsional, bisa ada bisa tidak dalam teks deskripsi. Now we talk about language feature. Sekarang kita lihat language feature-nya atau ciri bahasanya, yaitu yang pertama ada objek yang dibahas, bisa benda, bisa orang, bisa tempat. Kemudian using adjective, menggunakan kata sifat untuk mendeskripsikan benda, orang, ataupun tempat tersebut. Misalnya menggunakan kata beautiful, kemudian handsome, bisa tall, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir menggunakan simple present tense, itu menggunakan kalimat simple present tense menggunakan verb 1 ataupun to be. Sekarang kita lihat contoh dari teks deskriptif. Ini describing people, judulnya My Grandmother. Kemudian di sebelah kanan ada generic structure-nya, bagian-bagiannya, ada identification, dan kemudian ada description. Di paragraf pertama itu identifikasi. Kita lihat kalimatnya, My grandmother is very gentle, loving, and caring person. Di kalimat pertama dia mengatakan nenek saya orangnya lemah lembut, kemudian penyayang, dan juga peduli terhadap sesama. Ya, ini identifikasi, ya, menceritakan, memperkenalkan tokoh yang akan dideskripsikan. Di paragraf kedua ini adalah description-nya. Deskripsinya di paragraf ketiga juga sama, yaitu informasi secara detail tentang tokoh yang diceritakan. Di dalam paragraf kedua kita lihat My grandmother is very neat and tidy person. Nenek saya orangnya rapih dan bersih, dan seterusnya dijelaskan kembali. Di paragraf ketiga juga dijelaskan kembali grandmother likes to tell stories. Nenek saya suka bercerita atau ngedongeng. Nah, itu adalah contoh dari teks deskriptif. Mungkin ini saja diskusi kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dimengerti. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.